Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita khususkan baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi SAW dan pengarang kitab ini. Semoga dengan demikian Allah membukakan pikiran hati kita semua untuk menerima ilmu tentang rahasia-rahasia yang tersimpan dalam nama-nama Allah yang indah. Al-Haziniyah wali kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Mustafa SAW wali imamina Abi Hamid al-Ghazali sahib Ihya Ulumuddin wal Maqsad al-Asna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas nama Allah, mungkin di bulan lalu agak sedikit terburu-buru ya karena saya ngajarnya di rest area dan itu alhamdulillah sebenarnya sudah tutup tapi orangnya masih izin. Dan saya mungkin singgung juga sedikit walaupun sudah dibacakan oleh antum semua. Kita membaca dua nama, Al-Muqit dan Hasib. Muqit artinya maha memberi makan. Allah memberi makan tidak hanya badan, tapi juga hati, juga akal, juga ruh. Imam Ghazali hanya membagi dua, makan badan dan kolbu. Karena bagi beliau kolbu sudah langsung satu paket dengan ruh. Namun saya membedakannya jadi 4 ya. Makanan badan, nutrisi nabati atau hewani. Ada makanan akal dalam bentuk menerima sesuatu atau menolak sesuatu yang rasional. Lalu kemudian ada makanan kolbu. Makanan kolbu itu adalah nur daripada asma Allah Ta'ala yang kita zikirkan. Jadi kolbu itu bercahaya kalau kita berzikir. Atau kita beramal, atau kita baca Qur'annya pakai hati. Lidah membaca, kolbu mengikuti. Maka kolbu akan bercahaya. Kemudian yang terakhir itu ruh. Ya. Ruh itu akan mendapatkan makanan apabila ruh itu mendapatkan ma'rifat, pengenalan. Pengenalan mengenai apa? Mengenai sesuatu yang mendekati tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tambahan untuk melengkapi apa yang belum dibahas oleh Imamuna Abu Hamid al-Ghazali. Ya, dan dalam surah An-Nisa ayat 85 dikatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, ya. Allah lah yang memberi makan segala sesuatu. Makanan malaikat itu zikrullah. Maka apabila seseorang sedang asik zikir, sisi malaikatnya sedang lagi aktif. Karena dalam diri kita ada satu unsur cahaya, yang cahaya itu satu jenis dengan malaikat. Orang-orang kalau sudah mendapatkan unsur ini, sudah hidup unsur ini, sudah aktif, maka dia akan senang zikrullah. Dia akan tahan duduk zikir 5.000, 10.000, 11.000, atau bahkan tidak ada hitungan lagi. Lalu nama berikut itu Al-Hasib. Al-Hasib berarti Allah yang maha menghitung, juga berarti Allah yang maha kafi. Kafi artinya mencukupi. Ini melengkapi dari nama Al-Muqit, bahwasannya Allah lah sebenarnya melengkapi semua hajat makhluknya, tidak hanya manusia, tapi juga hewan, bahkan semuanya. Termasuk matahari itu sudah ada hasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, insya Allah atau sore ini, kita akan membahas nama Allah Al-Jalil. Jalil dari kata jalal, atau dalam bahasa Arab jalla, ya, artinya hormat, atau sesuatu yang perkasa, sesuatu yang kita kalau ketemu seseorang bikin sungkan, karakter yang ada pada dia disebut dengan jalal. Nah, Allah itu disebut jalil. Ini Imam Ghazali mengatakan al-mausuf bi nu'util jalal, yaitu yang disifati dengan sifat jalal. Wa nu'utul jalal huwa al-'izzu wal mulku wa taqaddus wal 'ilmu wal ghina wal qudrah wa ghairuha min as-sifat allati dzakarnaha. Jalal itu bagi Imam Ghazali, seperti yang saya sebutkan tadi, berarti kewibawaan. Ya. Kalau beliau menyebutnya al-izz, sinonim dari izzah. Kemudian al-mulk,
kepemilikan, wa taqaddus kesucian, wal ilm keilmuan, ghina kekayaan, qudrah. Nah, saya lebih tertarik meringkasnya dengan pemaknaan al-jalal itu Allah yang maha berwibawa. Ya. Wibawa ini ada yang disebabkan karena kecerdasan kalau pada makhluk, ada yang karena keindahan, ada karena kekayaan. Nah, ini kemudian membuat orang sungkan. Coba aja Bapak Ibu dimanapun berada, kalau di negeri kita kan mencolok sekali. Kalau security menyambut mobil Eropa, itu beda dengan security nyambut mobil Jepang, gitu, itu beda. Nah, ini karena dalam kepemilikan terhadap mobil itu, di situ ada izzah, ada mulk, ya, ada ghina, ada fal jami' li jami'ah huwal jalil mutlaq. Yang mengumpulkan semua hal yang membuat kewibawaan itu disebut dengan al-jalil al-mutlaq. Maka harus ditambahkan alif lam. Ada orang yang wibawanya ketika dia pakai baju religius, pakai kopiah, pakai serban, atau kalau tadi pakai benda-benda yang berharga, benda-benda kendaraan mewah. Kalau PNS misalnya pakai baju PNS, kalau polisi pakai baju polisi, kemudian bertambah tanda-tanda jasa atau pangkatnya, begitu juga tentara, sama. Ya. Kalau orang berorientasi bahwa kemuliaan atau kewibawaan itu ada pada penampilan, maka dia akan sibuk membaguskan penampilan. Makanya tidak sedikit ada dai yang membaguskan penampilannya supaya disebut ustadz. Ada orang yang membaguskan pakaiannya, yang membaguskan rumahnya supaya disebut kaya. Ada orang yang membaguskan kendaraannya supaya disebut orang berduit. Ya. Ada yang membaguskan wajahnya dan segala macam. Ya. Nah, yang disebut jalil. Jalil ini dengan jamil itu hampir mirip. Bedanya jalil itu kita sungkan kepadanya, segan. Kalau jamil kita merasa wibawanya itu membuat kita cinta. Kalau jalil membuat kita sungkan. Dua ini ada pada Allah. Maka disebut Allah itu Zul Jalal, Zul Jamal. Pemilik kewibawaan dan pemilik keindahan. Ya. Namun bagi Imam Ghazali, jalil hakiki itu di dalamnya ada jamil. Maka Allah yang maha wibawa itu membuat makhluknya jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, baru kemudian muncul kesungkanan kepada yang dicintai. Lalu Imam Ghazali mengatakan, apa beda jalil, kabir, azim? Ya. Jalil itu milik Allah semata. Perbedaannya al-kabir itu kepada kamaluz zat, zat Allah. Bahwa zat Allah ini mah dan mutlak. Ya. Sedangkan jalil itu kamalus sifat, kesempurnaan sifat Allah. Wal azim itu kesempurnaan zat sifat. Ya. Zatnya juga, sifatnya juga. Lalu mansuban ila idrakil basirati idza kana bihaitsu yastaghriq al-basira wa la tastaghriqhu al-basira. Berkaitan dengan cara pandang sang basirah, mata batin, ya. Lalu beliau mengaitkannya dengan jamil, ya, saya sudah sebutkan tadi. Keindahan yang dimaksud tidak hanya keindahan fisik, tapi sudah sampai kepada keindahan maknawi atau derajat, ya. As-suratul batinah idza kanat kamilah mutanasibah jami'ah jami'a jam kamalatillah biha kama yanbaghi wa ala ma la yanbaghi ma yanbaghi, ya. Fa hiya jamilah bil idhafa ila al-basira al-batin. Ini nggak perlu saya terjemahkan, ya, hampir sama dengan tadi. Intinya teman-teman bahwa beliau sudah menjelaskan ini di bab al-mahabbah, ya. Saya juga tidak akan mengulangi, tapi saya nambahkan dalam versi yang lain. Allah Subhanahu wa taala apabila ia
bermanifestasi atau mengenalkan dirinya kepada hambanya dengan babul jalal, bab kewibawaannya, maka yang muncul rasa pada si hamba adalah rasa takut, khasyah. Ada namanya khasyah, ya, rasa takut pada si hamba. Khasyah ini ada dua cabangnya. Ada yang membuat khauf, ada yang membuat raja. Khauf ini cemas, raja itu harap, dan itu balance pada orang yang khasyah. Ya, ada keseimbangan pada orang yang merasakan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seimbang inilah yang disebut dalam Al-Qur'an al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu, itulah yang disebut sebagai ulama. Semoga kita termasuk barisan-barisan mereka, ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya menyebutkan bahwa ada orang jalil, dia indah, dia wibawa karena kepemilikannya, karena derajatnya, karena pangkatnya, karena batinnya, karena zahir. Ada yang cuma satu, ada yang semua, dan yang semua itu hanyalah Allah. Maka al-jalal al-mutlaq huwa Allah. Yang mendapatkan kewibawaan mutlak hanyalah Allah. Manusia kewibawaan zatnya, tapi karena gimmick-gimmicknya Pak Anas nih pakai mobil Jerman yang termahal, lalu dihormati orang, berarti karena kita diribat itu sebagai dosen. Ada polisi, ada tentara. Ada yang dia orang disegani cuma karena bajunya. Di mana ngetesnya? Giliran dia copot bajunya, dia akan diuji oleh Allah. Apakah dia tersinggung? Apakah dia nonjolin dirinya ketika dia tidak dihargai orang? Ya. Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, apabila kita kembali kepada mata batin ini berbicara. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam dada seseorang. Nah, yang merasakan pandangan itu hanya rohnya hidup. Maka supaya kita bisa satu frekuensi, bisa kemudian merasakan kewibawaan Allah yang mutlak. Kolbu ini itulah sumber cara memandang. Pandang dengan pernak-pernik yang ada pada badan. Apabila selama ini kita ingin membuat orang menghargai kita dengan pernak-pernik itu, dengan baju, dengan emas yang banyak, nanti setiap sekali berapa bulan, mobil yang begitu juga bagus, rumah yang kemudian keren, dan segala macamnya. Ini harus dimulai naik. Jangan lagi kewibawaan fisik atau zahir yang kita bangun. Kita harus mulai membangun kewibawaan yang batin. Gimana caranya? Jadilah hamba Allah yang Abdul Jalil. Hamba Allah yang kalbunya berhadap kepada jalilnya Allah. Maka dia mengatakan, ya Allah, aku ini mulia karena engkau meminjamkan kemuliaanmu kepadaku. Aku ini terlihat wibawa karena ini rezeki engkau kirimkan kepadaku. Dan segala macamnya. Maka orang-orang seperti ini baru disebut hamba Allah Al-Jalil, Abdul Jalil. Jadi dia tidak terjebak dengan kesungkanan orang, penghormatan orang kepadanya karena gimmick-gimmick yang ada pada badan. Bahkan ilmu ini kan milik Allah. Ya? Al-ilmu lillah, begitu kata Sayyidina Ibn Abbas. Ilmu itu milik Allah karena Allah lah alim. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu, masih ada lagi yang lebih alim dari dia. Itulah Allah yang mempunyai ilmu yang mutlak. Maka ketika saya dapat satu ilmu, lalu saya berbangga dan pengen dihargai, ini sama dengan sedang mengambil kewibawaan Allah. Dan Allah akan memerangi orang seperti itu. Lalu gimana caranya?
Setiap kita nambah ilmu, kita katakan terima kasih wahai Allah yang maha beralim, yang maha berilmu. Engkau telah meminjamkan ilmumu kepada ya. Jadi kita pun dengan ilmu yang kita dapat nggak boleh merasa berwibawa. Terus mengatakan kalau ada orang merendahkan kita, dia nggak tahu siapa aku gitu. Nggak usah ya. Kita nggak usah pamer-pamer begitu. Allah, kalau emang hidup kita untuk Allah, kan kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Mahyaya wa mati, hidup matiku. Jika memang hidup mati untuk Allah, lillah, maka orientasi hidup kita ke depan itu untuk Allah. Jadi maka saya berbuat karena Allah yang mandang. Kalau Allah tidak suka, saya tinggalkan. Kalau Allah suka, saya ambil. Nah, coba kalimat ini yang biasa kita baca, betul-betul diterapkan. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang Allah, untuk apa kita berbuat seperti ini? Untuk dipandang orang atau untuk dipandang Allah? Ya, kita nggak bahas Allah itu Arab dan tidak Arab ya. Itu kalimat mungkin keceplosan atau mungkin kesengajaan, lalu kemudian di baik. Kita sekarang pindah ke nama Allah Al-Karim. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Huwallazi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza a'ta zada ala muntaha ar-raja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa jufi'a 'ataba wa mastaqsa wa la yudayyi'u man ladha bihi waltaja'a ويغنيهم عن الوسائل والشفعاء ومن اجتمع له جمع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق وذلك لله تبارك وتعالى فحسب ya. Al-Karim itu adalah yang sanggup menghancurkan musuhnya atau orang yang menyakitinya, tapi dia tidak menyakitinya, tapi malah dia memaafkannya. Yang jika berjanji menyempurnakan janji, itu Karim. Yang jika memberi, maka dia melebihkan pemberiannya. Melebihkan dari apa yang diharapkan orang. Itu Al-Karim. Dan jika memberi, dia tidak memperhatikan berapa dia memberi, dan kepada siapa dia memberi. Itu Al-Karim. Jika dia mungkin disinggung, disakiti, dia mungkin menyindir, tapi tidak berlebihan. Dia membalas, tapi tidak berlebihan. Jika ada orang yang mengadu kepadanya, maka dia tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Jika semua karakter ini ada pada orang itu, pasti orang itu sangat sempurna. Dan itu tidak mungkin. Ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Karim Al-Mutlaq. Al-Karim yang mutlak itu cuma Allah. Maka terjemahan Al-Karim itu apa? Paling ringan kita sebut Al-Karim itu maha pemurah. Boleh juga disebut maha santai. Kalau anak-anak sekarang disebut maha santuy. Ya. Allah itu santai sekali, santuy sekali. Ini Al-Karim. Ada orang serius, Allah kemudian tidak membawanya serius. Ada orang mau menyakitinya, menyerangnya, Allah kemudian memaafkannya. Ya. Allah sanggup menghancurkannya sekejap. Tapi malah kemudian Allah memaafkannya dalam waktu yang sangat panjang. Jika ini yang disebut Karim, maka siapa saja yang dalam marahnya dia sanggup menghancurkan musuhnya, lalu dia maafkan, orang ini disebut Abdul Karim, hamba yang karim. Orang yang ketika dia terzolimi, perasaan dia terzolimi, tapi dia sanggup menanggungnya dan tidak membalasnya, maka dia Karim. Orang yang jika memberi, tidak ngitung-ngitung apa pemberiannya, dan tidak memperhatikan dia kasih siapa, maka dia Al-Karim. Kalau kita kan enggak. Kita biasanya lihat-lihat dulu siapa yang kita kasih. Berapa kita ngasih. Giliran ngasih, kita hitung-hitung kita udah ngasih berapa. Itu berarti tidak Karim. Maka teman-teman, sahabat-sahabat Allah, apakah nurul karamah, nur karimnya Allah sudah masuk ke dalam diri? Jawabannya sederhana saja.
apakah kita sudah jadi pemurah? Ya, maka sering-seringlah memanggil ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, ya Afu ya Karim, ya Wahai yang Maha Maaf, Wahai yang Maha Karim, yang Maha Pemurah. Ya, sering-sering mengatakan itu supaya nur al-karamnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, ya. Ya, lalu di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu ada buah-buahan disebut dengan al-karam. Lalu Nabi mengatakan, jangan kamu katakan buah itu al-karam. Karena al-karam hanyalah rajul muslim, seseorang yang muslim, ya. Al-Karim, teman-teman yang bukan Allah, ini sangat mungkin ada pada setiap mukmin. Mulailah kemudian memaafkan siapa orang yang sebenarnya kita sanggup untuk membalas dendam kita kepadanya. Mulailah kemudian longgar terhadap orang-orang yang tadinya keras kepada kita. Dulu dia menyakiti, tapi kita tidak balas menyakiti. Dulu kalau kita sedang membangun karir, dia malah kemudian menghancurkan jalan-jalan kita. Ketika Allah kemudian memberikan jalan dan kita lebih maju dari mereka, kita tidak kemudian mengancam hidup mereka. Orang-orang ini Al-Karim. Maka orang-orang seperti itu, apapun wajahnya, apapun suku bangsanya, nurul karam sudah ada dalam dirinya. Secara bahasa, karamah, ya, karamah itu bahasa Arab, itu artinya orang yang dapat kemurahan dari Allah. Ya, orang yang mendapatkan kemurahan dari Allah. Bagaimana mungkin seorang yang seperti kita, ya, seperti Nabi Ibrahim itu kan fisiknya seperti kita. Tiba-tiba ketika dilemparkan ke dalam api dia tidak terbakar. Itu adalah karena Allah pemurah, lalu Allah mengatakan, wahai api jangan bakar hambaku. Kuni bardan, jadilah engkau dingin. Bagaimana mungkin laut merah terbelah cukup dengan pukulan tongkat Nabi Musa? Kan tidak mungkin secara akal kita yang lemah ini. Tapi dalam akalnya para nabi, para wali itu mungkin. Kenapa? Karena Allah pemurah. Ya, jika Allah kemudian membukakan rezekinya untuk para musuh-musuh Allah, kenapa kepada sosok yang membela agama Allah pasti Allah lebih membelanya. Maka saya juga mengartikan al-karamah itu pembelaan Allah terhadap makhluknya. Jadi apabila Allah memberikan karamah yang secara harfiah berarti kemurahan, kemuliaan, ini penanda Allah sedang memberikan pembelaan terhadap mereka. Ya. Lalu beliau mengatakan, hadil khisal qad itajammalu al-'abdu fi iktisabiha, walakin fi ba'd al-umur wa ma'a naw'in min at-takalluf. Lidzalika qad yusafu bil karim walakinahu naqis bil idafah. Tadi kita menyebutkan bahwa Al-Karim, Al-Hakiki jika sanggup menghancurkan musuh dia kemudian maafkan. Jika dia memberi, dia tidak menghitung pemberian dan dia tidak memandang siapa yang diberikan. Kemudian apabila berjanji dia sempurnakan, jika dia memberi, dia memberikan lebih daripada yang diharapkan, dan seterusnya. Itu tidak mungkin terjadi semuanya pada seorang hamba seperti kita. Kita masih pilih-pilih. Kenapa? Karena kita memang bukan Tuhan. Tapi Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Sesanggup mungkin maka berusaha kamu menyerap nur nama-nama Allah, nur akhlak-akhlaknya Allah. Jadi meskipun kita kemudian merasa ini susah sekali gitu, tapi kita berusaha untuk menyempurnakan itu. Semakin kita sanggup meniru ini, semakin kita sanggup memberi tanpa memandang pemberian dan siapa yang diberi, semakin kita sanggup memaafkan orang yang membuli, mencaci maki, maka semakin dekat hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah ini adalah pintu-pintu pembuka hijab kepada Allah. Siapa yang mau terbuka rahasia itu kepadanya, dia sudah dekat satu derajat dibandingkan yang lain, bahkan lebih banyak, ya. Baik, itu nama Allah Al-Karim, ya. Sekarang kita masuk ke nama Allah Ar-Raqib, ya. Barangkali ini terakhir, kalau waktunya pendek, kalau masih memungkinkan kita tambah. Al-Ali Ar-Raqib, ya. Apa arti Ar-Raqib? Dari kata raqaba, raqaba artinya mengawasi.
Nah, maka muraqabah itu pengawasan. Raqib yang maha mengawasi. Mengawasi berarti dia mengetahui dan memandang, mengetahui dan menjaga. Maka dalam pengertian Imam Ghazali, yang disebutkan Ar-Raqib itu diartikan Allah yang maha mengetahui perihal hambanya dan menjaganya. Jadi Raqib dalam nama malaikat Raqib Atid, Raqib itu cuma mengawasi tapi tidak menjaga. Tapi Ar-Raqib pada nama Allah, Allah yang maha mengawasi untuk menjaga hambanya. Ya. وَمَنْ رَاءَ الشَّيْءَ حَتَّى لَمْ يَغْفَلْ عَنْهُ وَلَاحَظَهُ مُلَاحَظَةً دَائِمَةً لَازِمَةً لُزُومًا لَوْ عَرَفَ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ لَمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ سُمِّيَ رَقِيبًا. Ya. Jadi Raqib ini yang mengawasi, menjaga. Kayak contohnya nih bodyguard atau pengawal. Ini disebut juga Raqib. Jadi yang menjaga. Ada yang mau menyentuh orang yang dijaganya, maka dia kemudian maju untuk menahan. Maka orang ini disebut Raqib. Ditambah alif lam yang maha menjaga, mengawasi. Itulah nama Allah Ar-Raqib. Dan tidak ada satu zarah pun di alam semesta, melainkan Allah telah menjaganya, mengawasinya. Tidak ada satu pun yang luput daripada pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu beliau mengatakan at-tanbih. Perlu diingatkan. Wasful muraqabati lil abdi innama yuhmad idza kanat muraqabatu li rabbih wa qalbi. Kapan seorang hamba terpuji dia sebagai orang yang dapat nur ar-raqib? Apabila dia kemudian merasa mengintai atau merasa ingin menjaga nama Allah di kalbunya. Nah, ini disebut dengan muraqabah qalbiyah. Jadi muraqabah ini ada muraqabah akliyah, akal kita mengawasi dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan ujian-ujian, dengan jawaban-jawaban yang menohok. Ada muraqabah jasadiyah, ini orang-orang silat, orang-orang mungkin aparatur negara yang bertugas untuk mengamankan negeri, mereka menggunakan fisik, apakah fisik alat, teknologi, dan lain sebagainya. Ada juga ar-raqib pada kolbu, dia menjaga agar nama Allah tidak lepas dari kolbunya. Ada juga ar-raqib pada ruh, dia menjaga supaya musyahadah memandang Allah tidak lepas dari ruhnya. Nah, itulah yang disebut hamba yang abdur raqib. Ya. Wadzalika bi ayyi alam anna Allah raqibuhu wa syahid. Nah, bagi kita yang masih awam ini cukup kita katakan, aku ingin menjadi hamba Allah yang mendapatkan nur ar-raqib. Dengan cara apa? Merasa bahwa Allah memandang, mengawasi kita semua. Karena Allah hanya memandang kolbu, coba baguskan kolbu, karena kolbu itu tempat Allah memandang. Kita mau ketemu seseorang itu pasti ngelihat wajah kita. Maka yang kita lakukan membaguskan wajah saat bertemu. Kita mau ketemu seseorang, dia mementingkan pakaian yang rapi. Maka kita membaguskan pakaian itu supaya ketika diawasi, dia tidak mempermasalahkan. Sekarang kita sedang mau berhadap kepada Allah dengan kolbu. Kenapa kolbu tidak dibersihkan dulu? Bersihkan dia dengan cara istighfar dan taubat, lalu pakaikan pakaian takwa, pakaian tawakal, pakaian zikrullah, pakaian ikhlas, baru kemudian kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau ingin menghadapkan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dengan ma'rifatullah yang cukup. Baik. Kemudian kayaknya kita tambah satu nama lagi ya, Al-Mujib, biar cepat khatam ini. Alladzi yuqabilu mas'alat as-sa'ilin bil is'af wa du'a ad-da'in bil ijabah wa daruratil mutarrin bil kifayah bal yun'am qabla an-nida' wa yatafaddal qabla ad-du'a wa laysa dhalika illa lillahi azza wa jalla. Ya. Al-Mujib itu secara harfiah yang maha menjawab, maha menerima. Apa artinya? Yaitu zat yang maha menerima permohonan orang yang bermohon, doa orang yang meminta,
dan memperhatikan kecukupan orang-orang yang sedang terdesak. Bal yun'am qabla nida. Bahkan yun'im qabla nida. Bahkan Allah memberi nikmat sebelum orang itu berminta. Jadi sebenarnya doa kita itu sudah dijawab sebelum kita berdoa. Karena itu bagian dari rezeki. Tapi Allah senang sekali jika si hamba mengambil asbab doa. Dan teman-teman, berdoalah dengan mengikuti gerak kolbu. Dan doa dengan gerak kolbu tidak mesti dengan bahasa Arab. Dengan bahasa apa yang kita tahu, tapi dengan perasaan kolbu ini koneksi dengan akal, sejalan dengan lidah. Itu yang disebut dengan kolbun hadir. Kolbu yang sadar saat dia berdoa. Ya. Lalu di dalam kitab ini beliau mengatakan al-'abdu yanbaghi an yakuna mujiban awalan li rabbih fima amar wa bihi wa nahahu fima nadabahu ilaihi wa da'a thumma li ibadihi fima an'ama Allahu alaihi bil iqtidar alaihi. Ya. Seorang hamba mesti mendapatkan nur al-mujib. Pertama, dia menjawab seruan Allah Ta'ala. Allah mengatakan, lakukan ini, dilakukan segera. Larang ini, dihentikan segera. Itu namanya Abdul Mujib. Lalu, turun. Dia harus mujib kepada hamba-hamba Allah. Maka jika ada hamba Allah meminta bantuan, meminta ilmu kepadanya, dia harus segera menjawab. Atau dia kemudian, Allah kan juga menguji orang. Dia boleh menguji seseorang jika yang mau diberikan adalah suatu rahasia, suatu mutiara yang bagus. Maka kita boleh menguji ini orang amanah atau tidak. Jadi kenapa doa-doa kita tidak langsung dijawab? Itu sebenarnya ujian. Kita amanah tidak, siap tidak untuk menerima. Karena Allah hanya memberi di saat kita siap, mengatakan siap. Ada yang mengatakan siap, sebenarnya dia belum siap. Maka nikmat tidak lagi nikmat, tapi jadi istidraj. Teman-teman yang melakukan Allah, maka kita mesti menjadi hamba yang mujib li Rabbina wa mujib li abdin li ibadin mithlina. Ya. Kita harus menjawab seruan Allah dan juga menjawab seruan hamba-hamba seperti kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Pak Anas. Wallahu a'lam.